Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, mungkin pada pagi hari ini saya akan coba membantu Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum jelas berkaitan dengan bagaimana menyiapkan formulir evaluasi kegiatan harian anak-anak di rumah ya. Mungkin saya akan kembali ya. Kita bisa yang pertama membuatnya di dalam kelas Google Classroom kita ya. Jadi kita bisa registrasi ya di akun Classroom yang ada di web. Nah, di sini karena saya sudah pernah registrasi, maka tidak perlu login ulang ya, karena tersimpan akunnya ya. Nah, kalau misalnya baru memulai, Bapak Ibu bisa registrasi terlebih dahulu. Di situ ada login, ada register, mungkin bisa registrasi dulu. Nah, di sini saya akan mengorganisir formulir itu dalam salah satu ruang kelas yang kemarin kita buat untuk uji coba ya. Di sini saya gunakan 3A. Nah, kemudian kita ke tugas kelas. Nah, tugas kelas ini fungsinya untuk membuat tugas yang akan kita berikan kepada anggota kelas kita. Di sini klik buat, kemudian pilih yang tugas kuis ya. Nanti kalau di laptop Bapak Ibu itu bahasa Inggris, tinggal menyesuaikan saja. Ini tugas kelas. Nah, di sini kita bisa membuat tugas dengan beberapa pilihan, yaitu melampirkan tugas atau bisa dengan menggunakan Google Form ya. Jadi kita untuk formulir ini bisa klik yang Google Formulir jika kita membuat satu formulir saja. Jika membuat beberapa formulir, maka kita juga bisa klik buat ini. Di situ ada banyak tampilan ya, ada dokumen, ada slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Kita tinggal juga bisa klik yang formulir, maka akan ada dua formulir yang disiapkan. Nah, kemudian kita akan diarahkan masuk ke Google Form. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa memulai dari drive kita. Di sini ada beranda formulir yang bisa kita pilih ya. Ini taman tersendiri yang terhubung ke Classroom tadi. Nah, di sini ada pilihan ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat formulir kita, dan di bawahnya berisi formulir-formulir yang sudah kita buat sebelumnya yang kemudian bisa kita impor ya. Impor pertanyaan ini menjadi salah satu ikon ya yang ditambahkan sebagai pembaruan dari Google Form. Baik, mungkin kita akan gunakan yang pertama tadi ya, formulir tadi ya, formulir baru ya. Nah, formulir baru. Nah, di sini misalnya kita baru pertama kali ya, kita akan membuatnya. Di sini ada formulir judul ya, bisa kita tambahkan judulnya misalnya evaluasi kegiatan harian peserta didik kelas 2 misalnya. Dan kemudian deskripsinya misalnya di sini tanggal pelaksanaan. Ini bisa menjadi deskripsi atau juga bisa ditambahkan sebagai judul ya. Oke, ini saya tambahkan sebagai deskripsi dari formulir yang dibuat. Di sini pada Google Form yang kita buat ini memuat pertanyaan dan respon. Pertanyaan kita gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden. Sementara respon itu adalah tanggapan yang diberikan responden terhadap pertanyaan yang kita berikan. Nanti ketika responden itu mengisi, maka siapa saja, jumlahnya berapa yang sudah memberikan tanggapan ini muncul di dalam tanggapan.
kemudian hasilnya itu juga akan ada seperti ketika kita sedang melakukan pengolahan data pada kegiatan penelitian. Kemudian juga kita bisa mengecek siapa saja yang memberikan tanggapan terhadap formulir kita di spreadsheet ini ya. Ini adalah spreadsheet, kita bisa klik, kemudian kita bisa melihat siapa saja responden pada formulir yang kita buat. Baik, kita kembali ke pertanyaan ya. Nah, di sini misalnya kita sudah membuat judul. Nah, sekarang kita mau masuk ke formulir yang kita buat. Kita bisa ya, yang pertama misalnya kita mau menyisipkan gambar. Nah, kalau kita dalam formulir ini mau menyisipkan gambar, kita bisa klik ya, tambahkan gambar. Kita coba, nanti akan masuk ke dalam sisipkan gambar. Kemudian kita bisa mengambil gambar-gambar yang tersedia ya, baik unggah melalui kamera langsung maupun beberapa yang lainnya. Di sini kita akan mengunggah dari file yang kita miliki, maka klik saja cari atau search ya. Kemudian di sini saya ambil contoh. Misalnya saya memiliki gambar yang saya simpan di picture ya, atau nanti kalau ada gambar-gambar yang Bapak Ibu simpan di tempat yang lain atau storage yang lainnya, Bapak Ibu bisa pilih. Ini sementara saya buat di yang ada saja ya. Kita tunggu. Baik, ini sudah proses ya, kita tinggal tunggu. Nah, di sini ya sudah muncul gambar yang tadi kita unggah ya. Oke, nah di sini kita bisa mengaturnya ya, gambarnya kita bisa atur ya dengan cara dikecilkan bisa ya. Kemudian kita juga bisa memberi judul Bapak Ibu. Oke ya. Nah, bisa judul misalnya SD IT Insan Cendikia bersama kita bisa lawan corona. Ini contohnya saja. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus, kita tinggal hapus ya dengan kotak sampah yang tersedia, maka akan masuk ke dalam recycle bin ya. Kemudian kita bisa menduplikat juga. Misalnya untuk yang kedua kita akan membuat gambar juga, maka kita bisa menduplikat ya. Jadi tinggal diklik saja. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan ya, ada teks petunjuknya ya. Kemudian yang berikutnya sekarang misalnya kita akan menambah dari form yang kita buat. Nah, kita tinggal klik tambahkan pertanyaan, maka di bawahnya sudah akan keluar daftar pertanyaan yang bisa kita isikan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke misalnya sebelum kita bertanya kepada peserta didik, kita ingin bertanya terkait dengan identitasnya ya. Tinggal kita saja misalnya di sini nama peserta didik. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kelas. Tetapi karena formulir ini kita gunakan untuk evaluasi kegiatan harian, maka tentu kita mengacu kepada buku mutabaah yang dimiliki oleh anak-anak ya. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama misalnya nama peserta didik, kita bisa meminta jawabannya dalam bentuk apa kan, misalnya jawaban singkat ya. Ini berarti kita tinggal klik jawaban singkat atau dalam bentuk paragraf kalau itu berisi deskripsi tentang siswa yang mungkin memerlukan tulisan yang lebih banyak. Nah, kalau singkat saja bisa Bapak Ibu klik di sini jawaban singkat. Oke ya, nih di sini sudah. Kemudian yang berikutnya, jika pertanyaan yang kita berikan itu harus dijawab oleh siswa, maka kita tinggal klik ya, di sini ada wajib diisi. Nah, ya. Ini berarti pada pertanyaan yang kedua ini wajib diisi.
Kemudian di sini sebenarnya kita bisa membuat password ya, tapi itu pada kesempatan yang lain ya, bagaimana menyisipkan password atau token di dalam formulir yang kita buat, sehingga ketika orang lain tidak mendapatkan password untuk mengisi formulir tersebut, maka formulir itu tidak bisa diisi dan dikirimkan ya, menjadi salah satu responden pada Google Form yang kita buat. Ini mungkin terkait misalnya kita mau mengevaluasi dan seterusnya, kita ingin yang menjadi responden adalah orang-orang yang kita pilih, maka kita perlu menambahkan password dalam Google Form kita. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita bisa menambahkan lagi. Ya, kita akan coba tambahkan misalnya di sini alamat tempat tinggal. Nah, misalnya tinggal. Oke, alamat tempat tinggal. Nah, alamat tempat tinggal ini kita buat beberapa pilihan. Misalnya sebenarnya bisa mereka langsung menjawab, tapi ketika kita misalnya ingin mereka tinggal memilih, kita bisa rancang pertanyaan kita dengan beberapa model pilihan. Yang pertama bisa dengan kita menggunakan pilihan ganda ya, tapi ini bukan berupa kuis, jadi sebenarnya tidak masalah karena tidak akan memunculkan skor ya. Nanti kalau kita setting dalam bentuk kuis itu nanti akan ada skor tersendiri. Nah, ini pilihan ganda ya, dipilih. Kemudian ada yang dalam bentuk drop down ya, jadi tinggal diklik kemudian muncul yang bisa kita bawah ke atas ya. Ini misalnya kita akan ke bawah dan atasnya ada beberapa pilihan opsi, tinggal diisi misalnya Mandiri ya, kemudian Pasiran Jaya. Oke, kemudian Pendowo Asri. Nah, ini akan dalam bentuk drop down ya. Kemudian kita ke berikutnya. Nah, berikutnya tinggal tambah terus, atau bisa sebenarnya diduplikat ya. Kemudian yang berikutnya misalnya pertanyaannya adalah ini alamatnya sudah, misalnya tadi ketika kita menyampaikan nama orang tuanya, kita bisa tinggal teks jawaban singkat, misalnya ini kelas ya, kelas misalnya kita paralel ya, kita ingin misalnya kelasnya sudah kita berikan. Nah, kita bisa, ini contoh ya, tadi itu sudah drop down, sekarang coba kita pilihan ganda. Nah, kita tinggal isi di sini pilihan ganda. Nah, misalnya ini 2A, di sini kita bisa 2B. Nah, pilihannya bisa banyak ya, bisa banyak di sini. Nah, kalau ini pilihan tunggal ya, kita bisa pilihan ganda. Artinya kalau sudah diklik yang 2A, maka 2B tidak boleh diklik ya. Kemudian sama ya, ketika memang harus pilihan wajib, maka tinggal dihijaukan ya yang wajib diisinya, sehingga nanti harus diisi oleh peserta didik. Nah, kemudian misalnya kita ingin memotong-motong bagian Google Form kita supaya tidak memanjang ke bawah, maka kita bisa menggunakan tambahkan bagian ini ya Bapak Ibu, tambahkan bagian. Nah, oke, jadi nanti akan membentuk halaman-halaman. Oke, jadi ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua misalnya, bagian kedua berisi kegiatan ibadah misalnya. Nah, kemudian bisa dideskripsikan di sini ya, apa tujuannya ketika kita evaluasi kegiatan ibadah ya, bertujuan untuk meningkatkan misalnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa merujuk pada formulir yang
sudah kita buat. Nah, kita tinggal, nah ini kan ini deskripsi ya, deskripsi yang baru pada halaman berikutnya, misalnya berisi beberapa subbagian. Kemudian kita tinggal tambahkan kembali pertanyaannya ya. Jadi sudah contoh untuk yang hanya pilihan satu. Nah, kita juga bisa membuat anak memilih beberapa pilihan, misalnya kegiatan ibadah, kegiatan sholat ya, misalnya kegiatan sholat yang sudah dilakukan pada hari ini ya, misalnya kegiatannya dilakukan pada hari ini. Nah, kan anak-anak ada beberapa pilihan yang itu tidak hanya bisa dipilih satu, misalnya ya, ini kita bisa dalam bentuk kotak centang. Jadi nanti yang dipilih oleh anak-anak itu yang bisa beberapa ya, misalnya kalau sholat itu hanya, sebenarnya kalau sholat ya saya ganti ini pertanyaannya ya, kalau sholat mungkin hanya salah satu saja, misalnya kegiatan membantu orang tua ya, membantu orang tua di rumah. Nah, ketika di beberapa kala sudah menentukan apa yang harus dilakukan misalnya, nah anak-anak tinggal di sini misalnya Bu Guru sudah mengingatkan anak-anak untuk melakukan beberapa kegiatan. Nah, 3 kegiatannya itu Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Membantu misalnya mencuci piring. Cuci piring. Kemudian yang kedua menyapu halaman. Menyapu ya, misalnya yang ketiga merapihkan tempat tidur. Ya, kemudian misalnya pilihan berikutnya ya, menyiapkan minum ayah. Nah, kan anak-anak itu tidak hanya bisa atau anak-anak tidak hanya melakukan satu kegiatan. Nah, di sini dengan kotak centang memungkinkan anak-anak memilih apa yang dilakukan seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa kita kembangkan di dalam Google Form yang kita buat ya. Mungkin kita juga nanti bisa menambahkan tanggal. Nah, kalau misalnya menambahkan tanggal bisa diklik, tapi mungkin dalam satu link sebaiknya satu hari saja supaya kita nanti mudah di dalam mengorganisir formulir, jadi tidak menjadi panjang ya. Jadi ketika misalnya tidak mampu untuk mengisi hari ini, diisi beberapa hari kemudian, kita tinggal tunjukkan formulir yang di hari itu, jadi datanya akan masuk ke data di hari itu. Tapi kalau misalnya tanggal ya, nanti dia jadi satu bagian panjang dan kita memilahnya kembali seperti itu. Tapi insya Allah nanti tidak merepotkan kita ketika kita membuat saat hari ini, maka besok kita juga sudah bisa dengan menduplikasi ya. Kalau Bapak Ibu mau menduplikasi formulir yang dibuat ya, itu bisa menggunakan di sini ada buat salinan ya. Oke, kemudian atau bisa menggunakan ini adalah impor pertanyaan, ini ikon yang baru ya, ikon yang baru yang misalnya hari ini kita buat, kemudian besok kita buat lagi, kita tinggal mengimpor pertanyaan. Nah, seperti itu ya, mungkin kurang lebihnya. Sementara kita berkaitan dengan formulir dulu, selanjutnya kita akan bagaimana merancang kuis online yang itu kita menggunakan password atau token tadi. Nah, setelah kita buat Bapak Ibu, kemudian kita bisa mengatur di sini tema ya. Saya tidak lagi, nanti Bapak Ibu bisa olah ya, supaya tutorial ini hanya singkat saja dan tidak terlalu berat untuk di-download ya. Kemudian pratinjau ini memastikan formulir yang Bapak Ibu itu Bapak Ibu buat sudah ready untuk diberikan. Jadi coba-coba dulu diisi sendiri ya, kemudian nanti dilihat ya, kalau sudah berhasil berarti sudah bisa diedarkan ya. Kemudian setelah siap, Bapak Ibu bisa kirim
Nah, dikirim di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita gunakan untuk anggota kelas kita, kita bisa bagikan ke Google Classroom kita tadi. Tapi dalam hal ini kita tidak menggunakan Google Classroom kita dengan anggota kelasnya adalah wali murid, karena ini butuh waktu dan proses yang cukup panjang ya, karena keterbatasan kondisi orang tua kita. Nah, kita bisa menggunakan link yang dibagikan di sini. Kita tinggal klik linknya, kemudian kita bisa perpendek ya linknya dengan perpendek link ya, nanti akan muncul. Nah, ini sudah cukup pendek. Bapak Ibu bisa juga kembangkan menggunakan gigi.gg atau bit.ly ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengganti kode-kode ini supaya menjadi lebih familiar dengan kita. Bisa diganti dengan kalimat seperti itu. Tapi untuk sementara mungkin itu cukup dulu ya, kita tinggal salin Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pindahkan ke WA web kita ya. Nah, kemudian kita cari anggota kelasnya, misalnya anggota kelas di sini karena ini ada tutorial ya, saya misalnya akan kirim ke akun, jadi tinggal Ctrl V ya, muncul ya, kemudian bisa diisi dengan tambahan kalimat ya. Kemudian kita bisa nih, silakan diisi formnya ya Bapak Ibu, dan misalnya tinggal kirim. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengirim ya, mungkin besoknya kita bisa cek di sini. Oke, tadi di sini ya, kita kembali ke sini tadi, kita tinggal cek respon ya, siapa yang sudah memberikan respon, berapa yang sudah memberikan responnya terhadap formulir yang kita kirimkan. Itu barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan yang singkat ini sedikit bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa kembangkan, dan yang sudah siap nanti bisa sampaikan untuk mengirim secara mandiri. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat ya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita ya, untuk tidak berputus asa pada kondisi yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.